Marhaban bihudurikum, buat para tamu undangan silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, silakan dipersilakan untuk duduk tempat yang telah disediakan karena acara ini ketika sudah kondusif maka kita akan segera memulainya. Sekali lagi dengan hormat Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa yang telah hadir, kami mohon dengan sangat silakan untuk memasuki tempat yang telah disediakan oleh panitia. Selamat datang Bapak, selamat datang. Monggo. Angkat Bapak untuk masuk ke tempat yang telah disediakan. Marhaban bihudurikum. Ya. Ya. Monggo Pak. Silakan Bapak, terima kasih. Silakan monggo. Silakan. Silakan kita bertempat yang disediakan ya. Marhaban bihudurikum semuanya, para tamu undangan yang hadir. Mohon kehadirannya membawa berkah buat kami semuanya, dan juga membawa berkah buat bapak dan orang-orang sekitar. Dipanggil dari dulu. Silakan Bapak masuk ke dalam Bapak. Bapak ini jangan ganggu, silakan. Mau melompat kembali aja, silakan. Ibu, oke. Tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita dan panutan kita semua, Nabi Banawa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan juga tak lupa kepada kita semua sebagai umat berjalan. Dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami dari TL Asidikun saya Indonesia, saya Reni Andriani dan Saya Ibu Hajah Rahmayati. insya Allah akan membantu acara ini sampai selesai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya juga telah dibuka kantor cabang Asidiktur PT Sahabat Hijrah Indonesia, yang pertama di Purworejo, yang kedua di Majalengka, dan yang ketiga di Demak. Dan alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan membuka kantor cabang baru, yaitu di Depok dengan alamat RT 1 RW 2 di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat, yang ketiga sambutan, yang keempat tauziah, yang kelima simbolis pembukaan kantor Arsitektur Cabang Depok, yang keenam santunan anak yatim, dan ketujuh. Baik Bapak dan Ibu semuanya, acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan shalawat yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hair Abdurrahman dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Sadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyidu majalisakum bisalawati wa qiraatul Quran. Agar supaya lebih berkah ini acara, apalagi ini acara pembukaan level haji dan umrah. Kita bersolawat kepada baginda yang mulia Nabi Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu, Terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Abdul Rahman yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan memberikan barokah kepada kita semua. Acara selanjutnya adalah acara sambutan dan pertama akan disampaikan oleh Bapak Direktur PT Sahabat Hijrah Indonesia, Bapak Haji Raden Diki. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan bersilaturahmi dalam acara soft opening kantor cabang Depok Asiditur atau PT Sahabat Hijrah Indonesia. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sampai dengan umatnya di akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Lurah dan jajarannya, Bapak Babin Kaptipmas, Bapak Babinsa yang saya hormati, ya Bapak Ibu, Bapak Ibu sebagai sesepuh
dari kantor cabang Depok. Kemudian Bapak Kepala cabang Depok dan cabang Subang. Dan saya hormati juga para kiai atau tour leader Asidik yang dari Bandung, dari Purwakarta, dari Pantura. Alhamdulillah bisa menghadiri acara yang istimewa ini ya. Dan tak lupa juga saya hormati dan saya cintai orang tua saya sebagai pemegang saham dan komisaris, istri saya sendiri, ibu, dan semua para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sedikit selintas apa Asidik-Tour, apa PT Sahabat Hijrah Indonesia, dan bergerak di bidang apa, Ibu. Biar semua Bapak Ibu juga mengetahui, setidaknya kami adalah travel umroh dan haji khusus yang dinaungi PT Sahabat Hijrah Indonesia dengan branding Asidik-Tour. Insya Allah kami dari 2019 sudah mendapatkan izin Kemenag Republik Indonesia dan travel kami resmi berizin. Insya Allah kami juga melayani umroh dan haji khusus. Kemudian sekarang juga ada fenomena haji yang cepat ya, tapi tidak menunggu kuota. Karena di Jawa Barat sekarang sudah hampir 20 tahun Bapak Ibu menunggu yang reguler ya. Bahkan di Sulawesi sudah 48 tahun menunggu haji. Nah, insya Allah kami hadir memberikan solusi bagaimana Bapak Ibu atau umumnya masyarakat Sawangan ya, dan masyarakat sekitar. Insya Allah kami hadir memberikan solusi bagaimana cara Bapak Ibu bisa berangkat ke Baitullah dengan solusi-solusi yang kami tawarkan. Insya Allah nanti mungkin selepas soft opening kita akan grand opening tanggal 26 ya. Bapak Ibu barangkali mau ada yang bertanya dan sebagainya mengenai produk-produk kami, insya Allah kami akan berikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kemarin semalam saya ngobrol dengan Bapak LPM ya, cerita sedikit fenomena yang ada di sekitar sini juga ya, beberapa jamaah yang tidak berangkat dan itu menjadi apa ya, presiden buruk lah bagi travel yang sebetulnya yaitu kembali lagi ke travelnya masing-masing. Jadi insya Allah kami akan melayani jamaah bukan hanya umroh saja, tapi insya Allah jamaah haji khusus. Dan kami juga melayani Bapak Ibu umroh yang private gitu. Jadi khusus, tidak dengan grup dan lain sebagainya. Tapi bisa 1-2 orang bisa kami layani. Karena insya Allah kami ini sebagai provider visa sendiri ya, kita meng-create visanya di sini, tiketnya di sini, kemudian hotelnya di sini. Jadi cabang Depok ini sebetulnya representasi seperti pusat gitu ya, seperti pusat. Jadi nanti kegiatan semua tiketing, perhotelan dan visa itu semua akan ada di cabang Depok. Walaupun nanti Subang sendiri sebagai pusat, tapi tetap ya seolah-olah Depok ini sebagai pusat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah akan lebih lengkap di cabang Depok produk-produknya gitu.
dan khususnya seperti haji ya, haji yang tadi haji itu ada yang non kuota, ada yang kuota. Jadi nanti itu juga produk andalan kita, nanti ada haji yang non kuota tanpa nunggu lama, insya Allah bisa berangkat ya. Jadi itu bisa menjawab keinginan masyarakat saat ini yang harus menunggu sekian lama ya, 20 tahun. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap memohon doa dan supportnya, dukungannya kepada kami semua. Insya Allah kami akan berkomitmen menjaga amanah sehingga jamaah-jamaah kami atau calon jamaah kami bisa beribadah dengan aman dan nyaman di Baitullah, di dua kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang maksimal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur PT Sahabat Hijrah Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Sekretaris Kelurahan Sawangan, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati tuan rumah atau selaku pengundang kita semua, yaitu Bapak Haji Radoni Diki selaku Direktur PT Sahabat Hijrah Indonesia atau tadi Asidik Tur Ruki cabang Kota Depok, untuk peserta jajaran. Kemudian saya hormati ada Bapak Ketua LPM Kelurahan Pangasinan, Bapak LPM Kelurahan Duren Mekar. Kemudian saya hormati Bapak-Bapak RW, Pak RT, ada Pak Babinsa, Bimas, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para tamu undangan yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita menghadiri, karena saya juga menghadiri sifatnya. Jadi syukur alhamdulillah kita pada hari ini menghadiri silaturahim yang diadakan oleh travel Asidik Tour and Travel. Alhamdulillah Pak, saya yang pertama permohonan maaf dari Pak Lurah ya, karena Pak Lurah sedang berhalangan, jadi minta saya untuk menghadiri di sini. Ya pada intinya kami mewakili pemerintah Kelurahan Pangasinan sangat terbuka terhadap para pengusaha ya. Kenapa dibilang pengusaha? Karena memang selain daripada pelayanan tamu-tamu Allah, tapi juga ada perusahaan yang menaungi. Kita sangat terbuka di sini. Ya, saya lupa, maaf. Ada Ketua MUI Kelurahan Pangasinan pada samping saya. Assalamualaikum. Mohon maaf. Pada intinya Pak, kita sangat terbuka pengusaha-pengusaha hadir di wilayah kita. Yang terpenting ialah bagaimana mereka bisa berkontribusi dengan baik di wilayah kami, terutama untuk urusan sosial, budaya dan juga keagamaan. Apalagi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keagamaan tadi ya. Saya bilang sebagai ini para pelayan tamu-tamunya Allah ya, nanti yang berangkat umroh maupun haji. Ya mudah-mudahan di wilayah kita kebagian berkahnya ya Pak. Pertama itu, apalagi tadi disebutkan ada acara santunan ya.
rencana yatim dan duafa apa yatimnya aja. Sekalian aja Pak, sebelum saya mengakhiri, kebetulan di Kelurahan Pengasinan kita punya event tahunan. Nih biar langsung disampaikan nih, mumpung ada pengusaha ya, RW ya. Nah, saya tembak ya, bukan buat kita ya, buat anak yatim kita kan begitu. Jadi kebetulan Pak Haji Raden Diki di Kelurahan Pengasinan ini kita punya event tahunan, event keagamaan yang sifatnya sosial, di mana para sepuh-sepuh kita, pendahulu kita yang ada di Kelurahan Pengasinan ini punya niatan baik Pak, kepedulian terhadap anak-anak yatim yang ada di wilayah kita. Nah, dari poin yang kita tangkap, berarti ini orang Pengasinan bukan baru sekarang Pak, dari dulu Pak, niat baik itu sudah ada dan diajarkan sama para pendahulu kita. Nah ini tentu harus diketahui Pak, sama orang-orang yang baru nibla atau baru nibla di wilayah kita. Biar apa? Biar nggak kaget Pak. Kok ada A, kok ada B, kok ada C di sini, kok beda sama wilayah lain kan begitu ya. Nah kebetulan Pengasinan ini event tahunannya diseragaman Pak. Kalau di wilayah lain, contoh lah di daerah tetangga, di kelurahan lainnya itu sifatnya hanya per wilayah, dusun RW, RT atau masjid-masjid. Tapi di Pengasinan ini ditentukan Pak dari orang tua kita dulu, setiap tanggal 10 Muharram mau jatuh di hari apapun tetap jatuhnya di tanggal 10 Muharram itu dilaksanakan santunan yatim akbar yang dulunya mungkin sekelurahan, sekarang lingkupnya hampir 80% ya, 80% RW ya lingkupnya. Nah ini saya berharap Pak, ini mah mukadimah, nanti mah yang datang panitia. Jadi hanya penyampaian Pak, penyambung lidah, karena nanti tadi ya Pak, di awal saya bilang yang penting kita mah ada kontribusi buat masyarakat kan gitu. Bukan untuk kami untuk pemerintahan atau pribadi, nggak ada Pak. Jadi boleh nanti dicek secara keuangannya di kegiatan eventnya ini, masuknya dari mana, keluarnya kemana, untuknya itu apa, jelas kok Pak semua. Jargon ya, arsitektur mudah, amanah, berkah. Apabila saya mengatakan arsitektur, dijawab dengan mudah, amanah, berkah. Allahu Akbar. Bisa dimulai ya Bapak Ibu, biar kita Ulang jargonnya. mudah, amanah, berkah. Allahu Akbar. Arsitektur mudah, amanah, berkah. Allahu Akbar. Mudah prosesnya, amanah travelnya, berkah ibadahnya. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan insya Allah dibuka kantor cabang arsitektur di Depok ini, tempat ini mendapatkan keberkahan khususnya bagi kami karyawan dan para stafnya, juga umumnya bagi lapisan masyarakat yang berada di Kelurahan Sawangan, Kota Depok ini. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu simbolis pemotongan tumpeng. Sambil menunggu Bapak Ustadz. Oh iya. Kita ulang aja jargonnya ya Pak, Bu. Siap. Siap. Biar hafal orang Depok gitu. Baik, kita ulang. Arsitektur mudah, amanah, berkah. Allahu Akbar. Mudah prosesnya, amanah travelnya, berkah ibadahnya. Bapak dan Ibu, perkenalkan, mungkin tadi ada yang belum kenal ya. Sekali lagi, saya berdua adalah tour leader dari kantor pusat di Subang, arsitektur PT Sahabat Hijrah Indonesia, dan saya bernama Ibu Hajah Rohayati SPD dan teman saya Reni Andrian.
Dan kebetulan tadi juga yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yaitu Bapak Kiai Haji Her. Beliau adalah tour leader di Kota Bandung. Dan alhamdulillah Pak Kiai juga sudah membawahi agen-agen di Bandung sampai ke Cianjur, sampai kemana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Mudah-mudahan diikuti jejaknya oleh agen-agen di Depok, insya Allah. Amin. Ya, ahlan wa sahlan, marhaban la Ustadz Al-Mukarram Bapak Haji Sada. Belum datang deh. Mohon maaf, ini Habib Ahmad ya, Al-Mukarram Habib Ahmad. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu Pak Kiai, sambutan dari Bapak MUI Kecamatan Sawangan, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan. Maaf Bapak, maklum saya baru kesini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama yang kami hormati Sayyidul Baik, Sayyidul Hajat, Direktur PT Sahabat Hijrah Indonesia, yang beserta jajarannya. Mohon maaf saya belum bisa menyebutkan nama dan lainnya. Juga yang kami hormati Bapak Kepala Kelas Pengawasinan atau yang mewakili Bapak Sektor, dan juga Bapak LPM. Alhamdulillah ada 2 LPM yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dari LPM Pengasinan, juga LPM Bulungan, Bapak-bapak RT, Bapak-bapak RW, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh wali ulama, wabil khusus Bapak Kiai, Bapak Habib Al-Mukarram yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi ini, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini senantiasa kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama tentunya kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, sekaligus dalam rangka opening ataupun pembukaan ya. Pembukaan ini ada travel ya, travel perjalanan bagi perjalanan umroh dan haji ya. Ini yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa tahu kalau di sini ada travel, mudah-mudahan orang Pengasinan pada berangkat semua. Yang kedua, kita selalu berselawat kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa
Tiada lain mengharapkan sesuatu isma di akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami dari pengurus MUI Kelurahan Pengasinan mengaturkan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur PT Sahabat Indonesia beserta jajarannya yang sudah mengundang kami, menginformasikan kami melalui Bapak LPM dan juga Pak RW 01 yang pada pagi hari ini sama-sama kita sudah menyambut tempat ini, yaitu mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kehadiran travel yang ada di Kelurahan Pengasinan ini, kami mewakili pengurus MUI yang ada di Kelurahan Pengasinan menyambut dengan baik apa yang sudah ada di tengah kita ini, di kampung kita ini, di kelurahan kita ini. Semoga sekali lagi dengan hadirnya suatu biro perjalanan ini dapat menggugah hati masyarakat ya, yang mungkin banyak kita dengar banyak perjalanan masyarakat yang hendak melaksanakan umroh itu bisa tidak jadi berangkat ya, karena mungkin ada faktor-faktor yang kurang berkenan yang dilayani oleh travel-travel yang mungkin kita juga belum tahu statusnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan tadi Pak Direkturnya sudah menyampaikan secara luas dan gamblang tentang perjalanan travel Asidik ataupun PT Sahabat Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kehadiran PT Sahabat Indonesia ini dapat melayani khususnya ya, terutama warga Kelurahan Pengasinan dan umumnya kepada halayak ramai sekaliannya, sehingga dapat beribadah dengan baik, nyaman, tenang dan berkah. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua MUI Kelurahan Pengasinan yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sementara masih menunggu Bapak Ustadz, kita akan selanjutnya. Sekarang kita akan membuka soft opening kantor cabang sudah dengan ditandai dengan simbolisnya pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng ini akan dipotong oleh Bapak Haji Dadang dan Bapak Haji Budi. Kami persilahkan untuk simbolis memotong tumpengnya dan diberikan kepada Bapak Kiai Abdul Rahman. Pemotongan tumpengnya diberikan Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada ngantuk Pak ya? Belum? Suaranya kurang keras apa belum makan ya? Belum makan ya? Ayo. Kita ulang lagi salam ini mudah-mudahan menjadi keselamatan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wabarakatuh muhtaram para alim, para ulama, bil khusus Pak Ahmad yang saya ta'azimi, para kiai yang dapat kami sebutkan bersatu, para aparatur pemerintah, desa Kelurahan Pengasinan, tadi mah Sawangan terus. Ada belum kenal ya, tak kenal maka tak sayang. Maka pada hari ini saya tidak menyebutkan satu persatu karena satu yang saya nggak kenal. Kedua kan belum kenal semuanya ya. Kedua memang saat ini tegang semuanya. Tegangnya karena memang takutnya penipuan enggak ya. Insya Allah ini direkturnya jelas. Kemudian
Bapak Masudi sudah dikenal semuanya. Nanti kita akan perkenalkan siapa kepala cabangnya. Lalu kemudian saya akan potongkan tumpeng itu. Kemudian setelah saya potongkan, saya akan kasihkan ke 4 orang yang terhormat ini. Insya Allah ya. Saya akan kenalkan biar satu sama lain biar pada paham siapa sih kepala cabangnya, siapa sih yang diam dulu dia di situ. 4 orang soalnya. Di situ. Nanti akan ada pengenalan biar pada kenal semuanya Pak ya. Ya, tadi katanya kalau perusahaan akan minta bantuan dari perusahaan, insya Allah kami prinsip yang saya tahu dari Pak Direktur adalah simbiosis mutualisme. Jangan sampai kita saling menguntungkan satu sama lain, karena adanya travel ini akan menguntungkan untuk lingkungan ini. Begitu juga insya Allah asalkan ada kontribusi yang baik, kami juga akan memberikan kontribusi yang baik juga. Baik itu ya Pak ya. Saya akan coba panggil dulu yang pertama Bapak Direktur Utama, silakan Bapak Haji Diki untuk berada di sebelah sana. Kemudian saya akan panggilkan Bapak Haji Dadang, sudah ada. Nah, beliau adalah orang tua yang mendampingi, yang mendoakan dan mensupport semuanya kepada anaknya ini beliau ya. Kemudian saya akan panggil juga Bapak Masudi, Bapak Haji Masudi yang dikenal di kalangan saya itu Bapak Budi ya. Nah, beliau ini adalah orang yang jangan kira main-main. Ini orang yang sangat respon semua tempat di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Tempat kami pun insya Allah ini orang yang sangat respon Pak. Jangan khawatir Bapak Sekda, jangan khawatir. Jangan melihat tampangnya serem begini, enggak ya. Tapi ini orang yang baik hati Pak ya. Baik, selanjutnya Habib Afwan ya, Afwan Rajai. Dan saya kenalkan juga ini yang kita nantikan ya, Kepala Cabang Depok Bapak Henry, silakan untuk menempati tempat yang akan kita jadikan simbolis untuk soft opening. Apa nih? Baik. Ya. Baik, kita akan potong tumpengnya. Nanti tolong Bapak berempat ini terima dengan tangan Bapak semuanya. Walaupun tangannya banyak, piringnya sekecil, nggak apa-apa ya Pak ya. Ini makan simbolis aja ya, simbolis aja. Ya biasanya kita tahu sama tahu, jangan sampai ini nggak dimakan Pak ya, ini harus sekedar nerima aja. Nanti makanya kalau nanti udah selesai acara saya melihatnya kok mukanya lemes banget. Baik, Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Tolong saksikan dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul fatihin. Saya akan potongkan, nanti ini dimakan apa enggak? Saya akan potongan, tolong Bapak saksikan semuanya ya. Nanti kita ucapkan hamdalah setelah pemotongan, serta pasakan ke beliau-beliau. Ucapkan hamdalah bersama ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Tolong Bapak tangannya semuanya Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pasrahkan ke Pak Henry, dan ini sebagai simbolis, mudah-mudahan Henry sebagai orang yang diberikan amanah, menjadi orang yang beramanah di sini, orang yang banyak kontribusi untuk lingkungan sini, dan orang sini respon kepada Mas Henry dan seluruhnya. Mudah-mudahan berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah segala urusannya. Terima kasih, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya merinding banget Pak, saya merinding ucapan alhamdulillah, merinding saya. Alhamdulillah, silakan Bapak untuk menempati tempat yang telah di tempat tadi. Silakan nanti
Biasa Pak. Saya kamu bercanda Pak. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Kiai mana Pak Kiai? Oh baik, ya apa Kiai? Saya ucapkan mengabar di Kodori dan Bapak Kiai sehat, Habib, Afwan Habib, dan Kiai Habib seluruh panjang umur. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah min ayati ukhra, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah Hamabad. Pertama-tama yang saya hormati orang tua kita, sesepuh kita, pembina kita kepada Yayasan Asik Travel dan Tour, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman dan seluruh jajarannya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa untuk saat ini dan selanjutnya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz, para habaib, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, yang semoga dengan kehadiran para alim ulama memberikan satu tanda bahwa insya Allah tasyakur atas dimulainya Asyik Tour ini senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Bapak Lurah Masinan yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kelurahan, teman saya di kantor. Terima kasih Pak Lurah. Dan juga Ketua MUI, Bapak RW, Bapak RT. Jadi kalau hari ini mau rapat yatim, bagus ini RT RW kumpul semua. Karena Pak Kiai kita ada acara 10 Muharram. Ya besok tanggal 8 Juli. Ya ini lurahnya ada, RW ada, yatim aja tinggal rapat doang tinggal. Maka nanti izin kalau bisa acara ini mungkin saya rapat gitu Pak ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kedua di bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita bisa hadir dalam rangka tasyakkur binikmah untuk dimulainya satu lembaga yang akan mengayomi sekaligus juga memberikan bimbingan dalam perjalanan ibadah kita, yaitu umrah. Ini haji termasuk Bapak Kiai? Masuk ya. Alhamdulillah. Ini semuanya yang hadir pengen banget naik haji ini. Amin. Ya, mereka sedang nunggu gilirannya gitu, ya. Tapi daftar belum. Insya Allah yang daftar ataupun yang belum dipanggil oleh Allah, karena masalah umat Islam tinggal bagaimana Allah menentukan terhadap panggilan itu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengumumkan, wahai umat Muhammad, hadirlah engkau di kota suci Mekah. Jadi tinggal gilirannya aja nanti. Permasalahannya umur kita nyampe apa ora gitu dong ya. Yang penting jangan kurang niat-niat. Kemarin jamaah masih Beterono ngomong saya Pak Ustadz,
Umur saya sekarang udah 60 tahun. Kalau di daftar haji, daftar tunggunya 40 tahun. Berarti kan usia 90 tahun. Saya daftar gak daftar aja. Jangan suka Allah dihitung dengan matematika manusia, benar gak? Jangan suka menghitung ukuran kodrat. Allah itu dihitung dengan logika manusia aja. Orang berangkat daftar kemarin aja bisa berangkat hari ini kan bisa. Mudah-mudahan kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya akan diberikan kepada keluarga besar dari Asidiktur ini dan juga diberikan kepada kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf saya datang terlambat karena kuli dulu pakai ya, orang kuli itu izinnya susah. Kalau RTMR berangkat wayang apa gak ijabah gitu ya. Ya iya kita berdua absen ini gitu ya, udah lolos gitu ya. Ya. Yang pertama atas nama warga Pengasinan itu. Dan juga mungkin bagian dari pengurus masjid dan juga pengurus kelurahan ya, intinya amat bersukacita atas dibangunnya atau ditempatkannya satu lembaga yang memang pasti akan menyuruh kebaikan. Karena yang namanya manusia di dalam Al-Quran surat Al-Jariyat surat ke-51 ayat 56 Allah telah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk mengabdi, kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara ibadah itu amat makro, amat multi kalau bahasa kerennya, amat banyak kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Pengasinan amat bujibun. Nanti pakai amat bujibun. Ini bahasa Depok. Banyak banget orang gitu, lagi ngertian gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena ada ibadah makhluk, ada ibadah ghairu makhluk. Ada ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu jadi kewajiban kita. Makanya salah satu hikmah kalau adanya hari datanya tahun baru dan baru kita meringati hari ini dengan hadirnya 1445, sebenarnya satu evaluasi apa? Ibadah makhluk mana yang sudah kita kerjakan optimal di tahun 1444. Itu evaluasinya. Apakah di tahun kemarin kita termasuk orang yang beruntung ataukah orang yang merugi? Kita evaluasi agar tahun berikutnya kita menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itu ada juga ibadah ghairu makhdhuf. Apa? Sesuatu yang bisa kita kerjakan, bisa bermanfaat tapi mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih pakai zaman jangan takut dan khawatir. Membentuk lembaga-lembaga, membentuk organisasi apapun jenisnya, kelompok-kelompok itu adalah manifestasi dari ayat Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hai manusia, hai umat Muhammad, hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang membentuk satu kelompok, satu organisasi, satu kelompok travel. Itu perintah Allah. Jadi membentuk Asidik Travel dan Tour, KBIH dan Umroh ini memang menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Apa? Karena itu kunci daripada perintah ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang namanya travel, apalagi berkaitan ibadah, perjalanan ibadah haji dan umrah, masya Allah, tentu banyak memberikan manfaat dan kebaikan. Benar gak? Jangankan jauh-jauh sekarang, orang ke pantai Carita aja udah pakai travel, udah pakai guide, benar gak? Guna apa? Supaya nyaman duduknya di kursi, nyaman di sampai sana dilayani. Pergi ke Bali, pergi ke Jogja, udah pakai guide, pakai travel. Itu masih daerah Indonesia, benar gak? Apalagi perjalanannya keluar negeri, daerah yang baru kita lihat, daerah yang baru kita susuki, dan sampai yang secara
adat istiadat, mekanisme dan birokrasi peraturan untuk berbeda. Makanya alhamdulillah 2 kali saya melaksanakan perjalanan baik haji maupun umroh itu pakai travel pakai, karena belum ada ini. Kalau dulu saya daftar dulu kemarin. Ya, kemarin 2022 saya awal umroh. Karena saya cari sini jauh gitu ya. Nanti saya daftar di sini. Oke. Alhamdulillah. Ya, udah dijawab doanya ya. Gitu. Jangan khawatir Kiai, ini semuanya pendaftar semua ini. Alhamdulillah. Tulis aja buku tamunya pendaftar. Masya Allah. Kita nyaman. Kenapa? Pertama, di dalam kaitan dengan travel umroh ini kita dibimbing manasik umroh. Benar? Ya. Jangankan orang yang baru melakukan perjalanan umroh, yang udah berapa kali aja kadang-kala masih perlu bimbingan untuk manasik umroh. Ya. Kenapa? Karena kondisi Mekah, kondisi yang tempat yang akan kita datangi setiap bulan itu berbeda lokasi dan tempatnya. Sebagai contoh, ketika saya berangkat haji 2019, itu di dekat Masjid Nabawi belakangnya itu pasar semua. Bahkan saya beli korma di situ. Korma yang paling baik kan korma buatan dari Madinah. Benar Pak ya? Makanya kalau ada orang umroh mestinya itu beli korma di Madinah ya, gitu. Mana duitnya? Gitu. Masa doang gue mau gitu. Semuanya pasar para pedagang Kalimah. Tapi ketika saya murah kemarin masalah kayak udah nggak ada. Udah semua dikonblok, dirapihin tempat bagi jamaah untuk melakukan namanya ritual Maulid Rasulullah. Jadi kita udah berbeda. Itu baru hitungan dalam konteks dalam 1 tahun, apalagi 5 atau 10 tahun yang akan datang. Makanya perlu. Makanya bukan saya mengiklankan asidik tour, bukan ini mah. Ya, nanti urusan belakangan dah. Iya, urusan kantor dah itu mah. Daripada repot-repot mencari tempat untuk jalan umroh, datang aja kemari. Orang lokasi dekat banget. Ya. Siap. Iya, RW aman pasti dapat. Potongan weh. Bisa potongan. Ya orang-orang mah 36 juta, ya mungkin RW mah 35 juta 900 ribu. Jadi mencepet. Itu tuh bagus ya. Di PLPM ya. Jadi artinya mumpung ada di sini, kapan lagi? Bahkan kedengar Pak Kiai bilang katanya itu bisa dicicil, bisa nabung ya. Tuh bayangin Pak. Bisa nabung uangnya berapapun, habis jual rumput misalnya. Orang sini katanya jual rumput nih. Maka akan panggil, wahai umrah-umrah yang berasal dari rumput, kemarilah kamu. Saudara tunggu kalau panggilnya. Dia mau umrah dari rumput. Ya kan nanti misalnya gak ditanya oleh malaikat, lo kemarin dari mana gitu. Gak ditanya jual rumput, malaikat gak begitu. Yang penting nyampe dibawa oleh Asidik. Tuh gak? Amin ya Rabbal. Jadi dibimbing manasiknya. Apalagi ibadah haji yang amat luar biasa. Jadi artinya satu hal, ayat Allah sudah ada di Asidik Tour ini. Apa? Memberikan kebaikan di jalan Allah. Orang yang tidak tahu diberikan cara tahu untuk manasik. Orang yang tidak kenal bagaimana mengumpulkan kalimat-kalimat ketika dia melihat Ka'bah untuk yang pertama kali. Bagaimana kalimat-kalimat ketika dia tawaf 7 kali. Bacaan-bacaan diatur di bahkan tempat travel ini, insya Allah itu mendapat kebaikan. Insya Allah ini akan meningkatkan daripada kualitas dan derajat, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan takut, oke? Bismillah aja, karena Allah, apalagi sekarang diresmikannya di bulan apa nih? Di bulan Muharram. Dalam At-Taubah ayat dan surat At-Taubah ayat ke-36 itu kan di antara bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah, itu ada bulan yang sangat diutamakan oleh Allah. Itu pakai ya. Salah satunya adalah bulan Muharram. Makanya para ulama banyak mengindikasikan untuk di bulan Muharram ini satu, banyakin puasa sunnah. Kalau ingin puasa Asyura, awali dengan puasa Tasu'a.
Kadang-kadang orang begini, ya Pak Ustaz, saya mah berborak puasa Muharram. Orang puasa di bulan puasa semua belum baik. Ini gak apa-apa yang nama kebaikan ya kan menyeru. Yang kedua, banyak berbuat sedekah kebaikan nih di bulan Muharram. Dilipat gandakan, Masya Allah. Diresmikan di bulan yang utama. Insya Allah perjalanan travel ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Harus yakin. Atolak ayat 23 apa? Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya kalau kamu ingin mendapatkan perlindungan kebaikan dari Allah, bertakwa dulu. Takwa itu luas, menjalankan perintah Allah, tapi juga berupaya menjadi kemaslahatan buat umat. Kalau orang yang bertakwa dalam mata Allah apa? Diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sudah ada komunikasi dengan kelurahan, sudah ada komunikasi dengan para ulama, komunikasi dengan PM, insya Allah dalam konteks informasi mah kita insya Allah menyampaikan pakai. Jadi semua RT kan ketua pengajian, pasti menyampaikan pada waktu malam Jumat ya. Jamaah kalau ingin umroh, dekat jalan baru ada karena gitu. RT gitu tugasnya dia. Kayak kalau RT ngomong itu jangan bagiin snack. Oh udah baik nanti menjadi mah bos lebaran udah gitu. Tapi di bawahnya ke tempat mengaji nih teh, karena ya teh menjadi mah tempat beda-beda. Iya aja di Empang boleh kan di Empang itu nggak boleh, siapa tahu rekan-rekan komunitas pemancing bisa baca itu. Daripada hadiah juta rupiah daftarin aja buat umrah gitu teh. Lihat teh menjadi pak di paling ya akan diberikan jalan keluar. Kalau sudah takwanya stagnan, stabil, meningkat, insya Allah min haitsu la yahtasib akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemarin ada teman Pak, waktu saya ibadah haji itu berangkatnya mendaftarnya hanya ukurannya sekitar 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena rupanya tidak boleh berangkat haji opungnya itu karena usia 90 tahun harus ada dari keluarga yang mendampingi. Setelah itu ada anaknya, baru 4 bulan daftar udah porsi. Bayangkan orang-orang nunggu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan di 4 bulan langsung dipanggil. Itu rezeki dari Allah. Makanya katakan dari awal, yang penting daftar aja dulu. Daftar aja dulu skenario bagaimana kita berangkat, Allah yang akan menentukan. Bagaimana mekanisme dan peraturannya, nanti asidiktur yang akan memberikannya. Kan gitu ya, kerjasama yang baik. Jadi artinya percaya dan yakin apa yang ada dilaksanakan oleh travel ini sudah merupakan satu manifestasi atau implementasi daripada ayat Allah. Nah, kalau berjalan baik, berjalan lancar dan tetap memberikan kebaikan bagi umat manusia dalam hidup umat Islam, insya Allah kata Allah dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi inti yang pertama yang disampaikan, jangan suka berkeluh kesah kalau ingin untuk organisasi kebaikan. Ini LPM juga, MUI juga itu, lembaga-lembaga yang memang dalam Al-Quran dituskan. RW juga, RT juga sama. Kita punya amanah bagaimana meluruskan umat. Kita punya amanah bagaimana memberikan satu kekuatan pada umat masing-masing sesuai dengan tupoksi kita, gitu ya. Ulama dengan ulamanya, umaro dengan umaronya. Tapi yang paling baik antara ulama dan umaro satu jabat tangan yang erat, benar ya? Nggak bisa urusan umat itu rapi kalau dipegang oleh umaro doang. Tidak bisa kemaslahatan akan baik kalau dipegang oleh para ulama saja. Harus sama. Di MUI sebagai jembatan. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana kelurahan Masinan ini menjadi kelurahan yang baik. Kuncinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatna alaihim barakati minas sama'i wal. Kalau orang Pengasinan, kelurahan Pengasinan, siapapun yang ada dalam hal kegiatan, organisasi, bisnis dan sebagainya diberikan kebaikan oleh Allah, maka kuncinya bertakwa. Nanti kalau bertakwa, masya Allah, Allah akan berkahkan dari langit dan bumi. Amin ya Rabbal. Jadi yang pertama, Pak Kiai khususnya
dan juga teman-teman yang mungkin berkecimpung di sini atau mungkin pihak lurahan yang bermitra, maka jangan keluh kesah. Pertama, yakin percaya bismillah karena Allah bahwa ini adalah jalan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena keterbatasan waktu, bahwa di dalam kaitan dengan umroh dan juga haji ini, tentu saja kita berkeinginan bahwa pihak dari Asidiktur ini tentu berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Itu ya. Kalau dulu orang daftar dulu tuh ke KBIH, gini ya, sebelum ada porsi, daftar ke KBIH A, KBIH B. Kalau sekarang orang daftar haji dulu, baru menemui pihak KBIH. Kan begitu, karena memang mekanismenya berubah. Tapi kalau umroh, ya langsung saja bisa diatur di dalam di mana tempat kita akan meminta bantuannya untuk mengunjungi. Langsung datang bisa. Kenapa? Bisa diproses oleh mereka. Ya tentu saja, ya kita berharap bahwa pihak-pihak Asidiktur ini bisa menawarkan paket-paket yang bisa terjangkau, gitu ya. Itu ya. Kan biasanya tur itu ada paketnya beda-beda, Pak. Ada yang dua tempat tidur di kamarnya, ada yang 3 tempat tidur, ada yang 4 kamar tidur, bahkan ada yang 5. Makanya waktu saya tawarkan, Pak Ustadz mau kamar tidur yang berapa di kamar? Saya bilang lah orang kita mau ibadah, gitu ya. Ngapain kita perlu kamar bagus-bagus? Udah sekamar sama 5 gitu. Orang di sini itu berapa jam? Benar nggak? Lah iya. Ambil contoh kita, jam 2 udah ke Masjidil Haram. Jam 2 menjelang subuh. Ada nggak orang mengasih jam 2 mau ke masjid? Orang ada. Nanti guys ngomong orang. Sholat subuh kita banyak berzikir, baca Al-Quran, lalu sholat subuh. Habis sholat subuh kita berzikir lagi, nunggu sholat duha. Benar nggak? Jam 9 baru ke kamar. Jam 10 udah berangkat lagi ke masjid. Lah di kamar mah cuma sebentar. Makanya kami pakai itu aja lah, tempat tidur mah nggak tempatin. Tapi kalau ingin nyaman silahkan. Atau Pak Kiai silahkan, mau yang satu kamar tidur ada, ya. Tentunya harga beda. Nggak pakai kamar tidur ada. Jadi di halaman masjid tidurnya. Jampar gitu. Ada apa gak ada, tinggal minta. Karena sekarang, Masya Allah, ternyata uang begitu luar biasa, benar gak? Memberikan kepada kita. Haji kalau ingin cepat ada itu yang 400 juta Pak, langsung berangkat. Jadi artinya apa? Kita mohon mudah-mudahan yang kedua ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah sehingga nanti ya apa yang kita niatkan dan apa yang kita laksanakan insya Allah juga bisa diberikan satu penguatan. Nah yang terakhir saya lihat di sini ada anak-anak yatim, ya ada anak yatim. Saya merasa bersyukur pada waktu peresmian ini menghadirkan anak yatim. Berarti pihak Asidiktur ini adalah memang lembaga yang bukan hanya peduli sosial terhadap kemaslahatan, tapi juga peduli pada anak-anak. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Percaya sama Allah tapi minta kepada yang lain. Percaya sama Allah tapi tidak mengerjakan perintah Allah, itu mendustakan. Percaya sama Allah tapi perbuatan-perbuatannya jauh dari apa yang diberikan Allah. Termasuk juga dalam ayat ini adalah mereka yang menghardik dan tidak peduli kepada anak yatim. Mudah-mudahan atas wasilah diberikannya santunan kepada anak yatim akan menjadi sebab di bulan yang amat luar biasa Muharram ini dari Asidiktur ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran di dalam usahanya dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan insya Allah menjadi satu lembaga yang selalu mendapatkan bimbingan Allah sehingga sukses secara pengelolaan tapi sukses juga secara nilai.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Inti yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa kita memang harus termotivasi untuk membentuk suatu lembaga-lembaga organisasi yang memang menyeru kepada sebuah kebaikan. Ya, bukti dengan adanya Asidiktur ini nyata bagaimana mereka berniat kepada Allah, bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, kita berharap dengan adanya peresmian hari ini, insya Allah ke depan selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala apa yang akan menjadi niat dan hajatnya daripada pihak level dan kru, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada hal-hal yang kurang, itu adalah sifat saya sebagai manusia yang penuh dhaif, tapi ada kelebihannya, ada manfaatnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma biqil amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Sada Sugianto SPMPD yang telah memberikan tausiahnya. Acara selanjutnya yaitu santunan kepada anak yatim yang telah hadir di luar, kepada Bapak Direktur PT Sahabat Hijrah dan staf, silakan untuk memberikan santunan. Iya Bu, boleh saya satu karena ada juga nggak ada. Boleh saja Bu. Dipanggil saja tuh. Simbolis 3 orang masih Pak. 3 orang lagi simbolis. 3 orang enggak. Sini. Rasulullah SAW, anak waqqa fil yatimi fil jannah wa asyara bis sababati wal musta wa farraja bainahuma. Tuhan Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, aku beserta orang yang menyantuni anak yatim yaitu nanti di surga. Rasulullah memberikan syarat seperti ini, artinya melambangkan memberikan isyarat berupa dari telunjuk dan dari tengah, lalu kemudian merenggangkan keduanya lalu merapatkan kembali, tanda kedekatan antara Rasulullah dengan orang yang menyantuni anak yatim piatu. Oleh karena itu ini simbolis saja. Kami persilakan untuk Bapak Masudi, Bapak Haji Masudi, Bapak Budi untuk memberikan Pak Budi. ya. Iyanya. Biangnya dong. Ya. Atas, Rasulullah. Dan untuk ditemani Bapak Direktur, untuk ditemani belakang ini aja backgroundnya Pak. Biar ini. Ya, silakan. Bapak Direktur. Saling dulu saya minta, saling gitu. Barakallahu lagi. Ya. Simbolis aja ya, baik. Nanti berikan ke panitia yang bisa. Ya. Kakek tugasnya. Baik, silakan naik ke belum kembali. Ini simbolis ya. Nanti difasilitasi Neng ya. Terima kasih. Nanti. Yang tadi Baik, alhamdulillah acara telah selesai dilaksanakan, dan sebagai doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Abdul dari Purwakarta. Waktu dan siapa dipersilakan.
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزهدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. حمدا نعيم حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة أعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك بأفضل الصلاة والسلام بلطف وعافية وبلغ المرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني يا الله ونحن الفقراء. أنت الغني يا الله ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث. أنزل علينا العافية. أنزل علينا البركة. أنزل علينا البركة. أنزل علينا البركة. أنزل علينا الرحمة. أنزل علينا الرضا. أنزل علينا رزقا. ما أنزلنا علينا قوة وبلاغ إلهين. اللهم قلبي واهدي معاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا بلا جليل ولا مشقة مستجب لنا يا الله يا رب. اللهم إنا نسألك السلامة لنا ولأولادنا وبناتنا وأحبابنا وجماعتنا وجميع قربائنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم انفعنا يا الله السجدتور ولا تضرنا. اللهم انفعنا يا الله السجدتور ولا تضرنا وأكرمنا يا الله ولا تهنا وجدنا وفرج همنا واكشف همنا واغسلنا يا الله ولا تحضرنا. اللهم إن هذا دعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا دعاء ومنك الإجابة وعلينا تقلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الله يا عزيز وغفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Bapak dan Ibu, acara telah selesai. Namun sebelum acara selesai, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu ada sesi foto-foto dulu, dan ada sepatah kata-kata dari Bapak Kiai. Mohon maaf, saya salah satu orang Rasulullah ya, dan kita semuanya tentunya para kiai, para ustadz, para muslim-muslimat. Kebetulan ada habaib di sini. Saya dengan sangat hormat, dengan sangat alim, kami doakan kemudian mohon doanya ini dan untuk keberlangsungan keberkahan untuk kami semuanya. Artinya mumpung ada ulama di sini, kebetulan ada kiai, ada kiai Hibah, ada kiai Khair, dan juga ada Habib. Alangkah eloknya kita mohon doa, biar doa yang lebih banyak lebih baik ya. Nanti seperti itu. Jadi
Saya mohon dengan sangat tadi dan mengenal sama saya dan juga request dari beliau Bapak Direktur, tolong Habib untuk mendoakan tempat ini dan jadi berkah, masyarakat juga biar menjadi berkah ya. Bapak Ketua MUI, saya mohon dengan sangat juga, saya tidak mengenal hormat kami Bapak Ketua MUI walaupun saat ini lagi berbentrokan dengan Al-Zaitun ya. Tapi posisinya tetap Bapak MUI tetap gemuk ya. Baik, untuk Pak Haji Malik Afan Tafadhol Bismillah Ahmad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsallayati min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil aqab wa tanfaridu bil qurab wa tubdu bil hawaij wa tunalu bi rawdain wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin jadi kulli mahlumilat. Amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin wahdina wa nadina minal qawmil zalimin wa maksib ana minal bala wal waba wal ghala wal waqti wa jami'i maradi wa mutil fujaa wa ta'alim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala sayyidina Muhammadin rasulin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syukran kasiran. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada perpisahan pasti ada makanan. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencicipi dan yang telah disediakan oleh panitia. Baik, yang memimpin tafadhol untuk Habib Ahmad, untuk Pak Kiai Khair, Kiai Hiban, Kiai yang lain untuk pimpin sama kepala cabang dan Pak Haji Budi juga kan? Langsung rapat Pak. Sekali lagi setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, setiap ada perpisahan pasti ada makanan. Silakan makan dulu. Ibu maaf Ibu punten. Makan di mana? Iya harus syaratnya kalau di kali muji tadi ya. Iya. Oke. Tinggal lain ibu.
Untuk anak-anaknya boleh. Ya semua harus makan sini. Ayo Pak, piringin dulu. Pak. Oke. Bapak kalian untuk Bapak Hidayat, Bapak Dharma, ada tamu yang menunggu. Oke, Pak. Mangga, Pak. Ini untuk Bapak Dharma. Mangga, Pak. Ayo Pak. Punten, Pak. Untuk saya Dharma,